sesi lain itu disebutnya airdrop gitu. Airdrop itu apa? Airdrop itu kita itu kayak ini sih sebenarnya, kayak nyari duit tapi nggak pakai modal. Podcast rame-rame. Emang udah rame? Rame lah. Ya, teman-teman podcast rame-rame, ketemu lagi di segmen Benang Merah. Ya, ini kita membahas tindak lanjuti dari episode 7 yang membahas soal game kripto. Ya, kebetulan ada teman kita di sini, Bro. Siapa? Bro Eri. Ya bro, dia adalah sudah lama berkecimpung di bidang kripto dan airdrop. Ya Bro Eri, sekarang gue mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan airdrop itu? Coba lu jelasin deh. Iya, sedikit perkenalan dulu ya. Gue juga bukan master, gue juga bukan orang yang paling berpengalaman, Cak ya. Cuma memang dunia airdrop itu udah cukup gue geluti lama lah ya, gitu kan ya. Kenapa? Karena kepepet ekonomi pasti. Iya. Jadi untuk dunia airdrop ini sedikit penjelasannya, karena tadi dipesenin sama Bro Wicak, kita waktunya singkat ya, 15 menit. Betul. Gue bisa jelasin, maksudnya langsung ke inti-intinya aja gitu. Jadi maksudnya dunia airdrop itu adalah salah satu bagian dari dunia kripto. Kita tahu sendiri kan, dunia kripto, dunia investasi, di mana di situ kan banyak instrumen yang bisa kita hasilin duit ya, selain trading gitu. Kemudian kemarin kita udah ngomongin gen NFT. Gitu. Ada juga sesi lain itu disebutnya airdrop gitu. Airdrop itu apa? Airdrop itu kita itu kayak ini sih sebenarnya, kayak nyari duit tapi nggak pakai modal. Gitu. Misalnya ada beberapa sih yang pakai modal. Gitu. Maksudnya gini, gimana caranya kita bisa dapat duit dari dunia kripto tanpa kita pakai modal, bahkan bener-bener zero modal. Oke lah, kalau kita katakan zero banget sih enggak, karena kita butuh kuota segala macam ya, kuota. Kemudian handphone gitu masalah. Cuma secara nominal angka sih kayaknya minim banget modal, tapi hasilnya fantastis banget gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga kita tuh, maksudnya karena gue juga ada community sendiri ya gitu ya, dunia airdrop itu dimana kita itu bisa jadi sebagai tester gitu dalam satu project kripto. Kemudian kita bisa jadi sebagai orang yang menyebarkan info gitu, jadi kayak influencer segala macam gitu. Intinya sih kita cari uang dunia gratisan, tapi kita dompleng ke sebuah project atau developer untuk hasilin uang gitu. Dan memang dunia airdrop ini masih belum banyak ya yang tahu, banyak yang tahu. Cuma memang akhir-akhir ini rame gitu, karena ada satu project yang bahkan kalau gue lihat orang awam pun udah mulai aware. Kalau lu pernah lihat gitu di YouTube atau di mana, ada yang namanya Combat. Hamster Combat ya. Itu salah satunya tuh. Hamster itu kan booming tuh kemarin ya. Itu tuh salah satunya gitu. Rame itu dari pemburu airdrop itu gitu. Nah, itu sih kira-kira. Jadi intinya kalau gue jelasin secara singkat, dunia airdrop adalah dunia di mana kita masuk ke dalam dunia kripto, kita sebagai tester gitu, orang-orang yang awal, orang yang early, nyoba sesuatu dari developer, nanti kita dapat imbalan uang. Kira-kira ngerti. Nah, kira-kira
apa sih ini yang perlu diperhatikan untuk terjun ke dunia airdrop ini? Oh, oke. Apa yang perlu diperhatikan ya? Secara sederhananya, gitu. Untuk orang-orang, ya gue juga baru sih sebenarnya, baru gitu. Maksudnya gue juga bukan master airdrop, bukan gitu. Tapi dari pengalaman gue bisa bilang untuk memulai airdrop di kripto ini ya, dunia kripto, airdrop di dunia kripto ini. Yang perlu diperhatikan adalah si projectnya itu sendiri, itu yang paling krusial. Karena yang mau digarap ya. Ya betul, kita nyebutnya garapannya lah ya. Yang harus diperhatikan itu, misalnya ada satu project nih, kita harus sedikit survei gitu kan ya, survei, kita sedikit kita lakukan pengecekan apa project itu bener apa enggak sih, karena seperjalanannya gue banyak juga yang scam gitu, banyak yang scam gitu, ya pasti banyak lah. Mungkin teman-teman kan di dunia internet udah gampang banget ya, gitu. Maksudnya teman-teman bisa ikutin tutorial cara ngikutin airdrop gitu. Cuma kalau dari gue, betul, kalau dari gue secara singkatnya saya pelajarin dulu airdrop itu yang tadi, yang poin pertama gue kasih tahu. Terus kemudian toolsnya jangan lupa. Tools di dunia airdrop itu biasanya yang harus disiapkan itu, menurut gue yang wajib banget itu Telegram sampai saat ini. Telegram, kemudian akun Twitter, gitu, kemudian akun Discord, gitu. Discord juga wajib. Dan jangan lupa juga kita harus punya account di Cex di Indonesia. Kita tahu ada Indodex, ada atau yang lainnya, mungkin ada Pintu dan lainnya ya. Wallet walletnya nanti ada juga di wallet digital MetaMask gitu, atau wallet lainnya banyak sekali gitu. Di Solana ada Phantom segala macam-macamnya, banyak banget itunya. Tools walletnya. Untuk persiapannya itu menurut gua, selain yang tadi ya, selain tool yang gue sebutin, adalah gimana kita tahu si project ini itu enggak scam gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Paling penting, karena buat orang awam yang emang baru terjun biasanya wah dapat berita gitu kan ya. Itu biasanya kalau emang nggak hati-hati banget, itu bisa kena scam. Bahkan dia bisa sampai melakukan deposit, padahal tujuannya airdrop adalah kita tanpa deposit uang, kita menghasilkan, kita dibayar. Iya, kita dibayar gitu. Nah, itu sih kalau menurut gua yang krusial banget itu gitu. Nah, ada percepatannya sih menurut gua. Percepatannya adalah kita harus gabung ke komunitas. Misalnya di Tele. Kita harus cari tuh grup-grup menggarap airdrop gitu. Kita nyari aja ya. Nyari aja terus, gitu. Misalnya airdrop gitu. Iya, nanti biasanya karena community, biasanya dia akan ngasih tahu bahwa ini scam apa enggak, tolong hati-hati segala macam. Filternya sih itu sih. Filternya gitu ya. Terus gimana sih cara kerjanya biar kita tuh bisa menghasilkan uang dari airdrop ini? Cara kerja ya? Oke. Cara kerja sempat gue singgung di awal. Cara kerjanya itu sebenarnya basicnya kita sebagai tester sebenarnya. Kita bisa sebagai tester dari sebuah game gitu, sebuah dApp gitu, decentralized app gitu. Atau gue kasih contoh simpelnya aja. Gue kasih contoh simpelnya gimana cara kerjanya. Misalnya kita ngomongin sebuah protokol deh, atau sebuah dApps gitu. dApps itu apa? dApps itu decentralized app gitu. Jadi dia bisa melakukan swap, bisa melakukan bridging dan lainnya gitu. Berarti kayak money chargingnya di kripto ya? Ya, kurang lebih gitu. Seperti itu. Kurang lebih gitu. Nah, cara kerjanya misalnya gini. Bisa ada sebuah project baru dari sebuah developer, kan mereka butuh exposure sebenarnya. Butuh exposure, juga butuh nih kalau dApp gua atau protokol gua diakses misalnya 1 juta orang bersamaan, server gua kuat nggak sih? Kira-kira? Ngerti. Analoginya gitu. Jadi nge-lag apa enggak? Betul. Nah, mereka enggak, gitu. Dari sebuah project itu mereka butuh orang-orang para tester nih. Yuk coba dong ini misalnya, coba misalnya swap gitu di testnet ya, bukan uang real ya, bukan gitu. Testnet itu dari misalnya dari ETH, Ethereum ke projectnya dia atau kemanapun itu gitu. Nah, waktu yang bersamaan. Betul. Mereka nguji kemampuan aplikasinya mereka, servernya. Tuh. Terus yang kedua, mereka juga butuh exposure kan. Biasanya kalau exposure itu mereka butuhnya, ini tolong dong retweet tweetan gua, gitu kan. Dari sebuah project itu
misalnya ada 1 juta orang yang akses atau 1 juta orang yang garap airdrop itu, berarti dari tweetan retweet itu akan menyebar kan, 1 juta retweet dari dia gitu. Jadi si project ini akan cepat booming. Nah, kita ngebantu si siapa sih projector developer, ngebantu developer sebenarnya. Iya, kita ibaratnya ngebantu developer untuk nge-share, oh ini proyekan ini nih. Iya, betul. Karena kita juga harus ngasih testimoni segala macam gitu. Dan betul. Itu nggak hanya di dunia protokol atau web aja, proyeknya macam-macam banyak gitu. Ada game juga. Gitu. Kalau game biasanya kita jadi tester juga, sama kita ngetes game itu sampai level tertentu, nanti kita dikasih reward. Nanti kita kalau ada apa kita kasih feedback ke developernya. Biasanya feedback itu adanya di misalkan di Discord, mereka submit form gitu-gitu. Oh iya, kita ngisi saran gitu. Betul. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau ngomongin cara kerja yang tadi, singkatnya adalah kita melakukan tugas-tugas tertentu dari developer untuk membantu developer memastikan bahwa aplikasinya baik-baik saja gitu. Nah, pada periode tertentu itu karena tugasnya juga nggak sedikit biasanya. Nah, itu biasanya itu pas udah di akhir gitu, barulah kita dikasih hadiah karena udah mau jadi tester. Oh iya gitu. Betul. Nah, pasti banyak juga kan hasil-hasil dari airdrop yang bombastis. Kira-kira apa aja sih yang bombastis? Menurut gua sih ya, dulu itu ya belum terlalu lama banget sih. Ada Aptos tuh, project Aptos. Aptos. Aptos itu berarti salah satu dari project crypto gitu. Project crypto dia bikin protokol gitu, dia bikin ekosistemnya sendiri gitu. Sampai dia ngemin NFT segala macam. Nah, itu cukup bombastis juga. Seingat gua ya, karena itu mungkin 2 tahun yang lalu deh, apa 3 tahun yang lalu sih Aptos itu. Kalau dibilang angka itu, seingat gua nggak lebih dari $10 modalnya gitu untuk bayar gas segala enggak. Oh, gas fee itu berarti kayak admin lah ya. Admin ya. Kayak admin. Berarti kita cuman modal biaya admin aja. Ya, betul. Itu seingat gua itu dari cuma $10 kalau nggak salah gua modal, tapi gua bisa dapat sekitar 1.000 sekian dolar ya. 1.000 sekian dolar tuh kurang lebih sekitar 15 jutaan ya gitu. Nah gitu. Nah, yang perlu diperhatikan tuh intinya yang tadi gue bilang ya, maksudnya lihat dulu proyeknya, gabunglah ke komunitas sebagai jalan pintas, maksud untuk percepatan bahwa ini proyek bener apa enggak gitu-gitu. Intinya gitu, kalau dari gue sih untuk teman-teman gitu yang mau garap-garap airdrop, cari cuan, mini modal tapi bisa fantastis. Lakukan riset deh, minimal lakukan riset aja dulu gitu. Terus jangan lupa gabung ke grup-grup Telegram. Gue nggak akan promosi grup Telegramnya, tapi cari aja di Telegram, itu bisa jadi percepatan gitu untuk bener nggak sih ini project bagus nggak sih gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga yang harus teman-teman pahami, dunia airdrop ini nggak instan ya. Nggak instan. Beda dengan yang namanya forex gitu, atau di kripto sendiri, di tradingan kripto khususnya ini berbeda dengan trading ya. Betul, beda dengan trading gitu Kak. Dia harus sabar dan harus menjalani step-step yang ditentukan oleh developer gitu. Semakin banyak project yang digarap, semakin dia rajin, kemungkinan untuk elik gitu. Elik itu maksudnya berhak lah ya, untuk berhak. Untuk elik dari sebuah hadiah yang udah dijanjikan developer itu akan lebih besar kesempatannya gitu. Ya, itu sih kalau dari gue. Ya, teman-teman, kalau ingin mencoba ke dunia airdrop, seperti yang barusan dijelaskan tuh step-stepnya sudah ada. Jangan lupa follow, subscribe dan komen, like kalau Anda suka dengan pembahasan di sini. Iya, jangan lupa juga teman-teman yang punya pengalaman, yang punya tips-tips lebih jitu ya di dunia airdrop, untuk bisa komen juga di kolom komentar video ini. Mungkin teman-teman yang lain butuh informasi lebih, karena kita durasinya dibatasin sama Bro Wicak cuma 15 menitan. Jadi kita sebisa mungkin saya sampaikan itu segamblang mungkin, sesingkat mungkin, tapi jelas ya gitu. Ya, cukup jelas lah. Kalau teman-teman benar-benar punya experience, punya pengalaman di dunia itu, dan pernah punya pengalaman yang memang tips-tips untuk lebih mudah untuk bisa berhak atas satu hadiah dari developer bisa komen di
kolom Kita komentar sharing video aja ini. di kolom komentar. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Podcast rame-rame. Emang udah rame? Rame lah.